Indonesia merupakan negeri agraris yang kaya raya dalam sektor pertaniannya. Segala sumber daya alam terdapat di Indonesia, khususnya produksi pangan yang melimpah di negeri ini. Produksi pangan yang berlimpah tersebut seakan mampu dalam menghadapi masalah ketahanan dan kedaulatan pangan rakyat. Namun, pada kenyataannya, Indonesia masih belum mampu selamatkan kedaulatan pangan itu sendiri. Namun demikian, Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan untuk mencapai ketahanan dan kedaulatan pangan tersebut. Lalu, bagaimana untuk mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia? Kedaulatan pangan adalah sebuah konsep dari pemenuhan pangan yang melalui produksi lokal. Kedaulatan pangan juga merupakan konsep pemenuhan hak atas pangan yang berkualitas, gizi baik, dan secara budaya. Diproduksi dengan sistem pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Sehingga dapat diartikan bahwa kedaulatan pangan sangat menjunjung tinggi dari prinsip diverifikasi pangan yang sesuai dengan budaya lokal yang ada. Kedaulatan pangan juga merupakan pemenuhan hak manusia untuk menentukan sistem pertanian dan pangannya sendiri yang lebih menekankan para pertanian berbasiskan keluarga yang berdasarkan pada prinsip solidaritas. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Tujuan dari kedaulatan pangan yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang bermutu dan aman, meningkatkan kesejahteraan bagi petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan, serta melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya pangan nasional. Yang pertama adalah adanya hambatan dalam hal penelitian pangan itu memiliki beberapa tantangan serta hambatan. Dalam hal ini kami menjelaskan yang pertama adalah adanya hambatan dalam hal pendidikan, yang mana kemajuan suatu produksi pangan di seluruh bidang itu menciptakan hasil atau komoditas yang kompetitif mutlak didukung dengan kompetensi dari setiap pelaku usaha. Perkembangan teknologi alat pertanian yang berkembang pesat juga dikendalikan oleh pelaku yang memiliki latar belakang pendidikan yang memadai, sehingga dalam hal pendidikan ini sangatlah dibutuhkan dalam mencapai kedaulatan pangan. Hambatan serta tantangan selanjutnya dalam kedaulatan pangan yaitu adanya masih kurangnya infrastruktur dalam bidang pertanian, yang mana sektor ini dilengkapi dengan seluruh infrastruktur yang wajib disediakan, yang mana infrastruktur juga dapat membuat proses produksi pangan dari hulu sampai ke hilir dapat dilakukan dengan secara cepat dan juga tepat. Seperti yang kita ketahui, masih cukup banyak infrastruktur dalam pertanian, baik dalam kelembagaannya, instrumen, ataupun alat maupun peraturan yang kondusif di bidang pertanian yang perlu diperbaiki serta diadakan agar dapat menunjang. Hambatan serta tantangan selanjutnya yaitu masih kurangnya teknologi dan informasi yang ada di sektor pertanian, yang mana pada para pelaku usaha dalam sektor pertanian dapat mengetahui seluruh data dan informasi yang dibutuhkan untuk menentukan banyaknya kebutuhan mulai dari hulu sampai ke hilir, sehingga petani dapat menjadi lebih pintar dalam mengelola produknya, tetapi juga mengelola keuangannya.
Contoh dari kedaulatan pangan yang sudah diimplementasikan oleh pemerintah yaitu salah satunya Dinas Pertanian membuat program Kartu Tani. Kartu Tani ini dibuat dan diimplementasikan pada tahun 2014 yang merupakan sarana akses layanan perbankan terintegrasi yang berfungsi sebagai simpanan, transaksi, penyaluran pinjaman, hingga kartu subsidi. Kartu Tani ini yaitu merupakan kartu debit yang multifungsi dengan memuat informasi tentang profil petani, luas lahan petani, kebutuhan saprotan, informasi panen, maupun sebagai alat transaksi yang bisa digunakan untuk transfer dan tarik tunai. Sehingga petani bisa menerima subsidi dari pembantuan pemerintah. Yang memberikan keuntungan bagi para petani juga dapat mempermudah pendataan oleh pihak pemerintah sebagai informasi dan monitoring tentang ketersediaan dan kebutuhan sarana untuk para petani yang berupa pupuk, pestisida, dan kebutuhan lainnya. Dari tahun ke tahun, kartu tani ini diimplementasikan sudah sangat cukup luas bagi para petani di Indonesia. Dan kartu tani ini digunakan oleh para petani yang mempunyai kartu tani dan sudah atas nama para petani tersebut. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf.